Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Baik, saudara bisa lihat sendiri pada silabus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa. Gitu. Jadi untuk materi pada hari ini diantaranya yaitu konsep, kita akan mengetahui terkait apa saja konsep dasar dari sistem, apa konsep dasar dari dari informasi, kemudian konsep dasar sistem informasi dan metode pengembangan sistem apa yang akan kita gunakan nanti, dan tools-tools apa yang akan kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan sebuah sistem informasi. Baik, di sini akan saya jabarkan terkait pengertian dari konsep dasar sistem. Nah, yang perlu kita ketahui untuk pertama sekali yaitu terkait apa yang dimaksud dengan sistem. Jadi akan kita bahas yaitu pengertian dari sistem. Oh ya, untuk materi ini sudah saya upload di Learning. Saudara silahkan unduh untuk sebagai referensi, baca-baca, kemudian dipahami. Ya, nanti di akhir pertemuan ada beberapa tugas. Kebetulan kemarin juga kelompok udah saya bagikan ya. Jadi sekarang kita membahas terkait sistem, walaupun kemarin sudah dibahas secara sekilas, tapi hari ini akan kita bahas kembali. Dalam suatu sistem terdapat beberapa subsistem yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk mendukung semua kegiatan yang ada dalam perusahaan yang sifatnya rutin atau kita lakukan secara terus-menerus atau kita lakukan secara setiap harinya atau kontinu. Dengan menjalankan suatu sistem yang benar dan teratur sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka hal ini dapat membantu kelancaran semua kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Itu ya, maksud dari pengertian sistem. Kemudian, untuk mengenal sistem secara lebih baik dan benar, maka berikut ini pendapat pakar terkait pengertian sistem. Menurut Raymond McLeod, Jr. 2004, tahun 2004 ya, sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi atau berhubungan satu dengan yang lain dengan maksud yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi suatu organisasi seperti perusahaan atau suatu era fungsional cocok dengan definisi ini gitu. Kemudian menurut Jogianto, nah ini buku yang paling sering sekali diambil oleh mahasiswa sebagai referensi untuk penulisan kerja praktek dan juga penulisan skripsi. Dari Jogianto HM tahun 2005. Cuman kalau bisa saudara sekarang ini harus bukunya yang lebih up to date lagi ya. Maksudnya itu dalam artian mungkin referensinya 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 gitu misalnya atau 2016 gitu. Jadi ambil buku revisi terbarunya. Jadi menurut Jogianto sendiri, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan, atau untuk menyelesaikan satu sasaran tertentu. Nah, dari pendapat pakar di atas, pengertian umum mengenai sistem dapat dirinci sebagai berikut. Nah, jadi kan tadi yang kita tahu adalah sistem itu terdiri dari beberapa subsistem yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, bisa kita simpulkan seperti itu dari pendapat-pendapat pakar yang ada dan definisi-definisi yang sudah kita ketahui tadi. Nah, akan saya menurut ini dari pendapat pakar di atas, pengertian umum mengenai sistem dapat dirinci sebagai berikut. A. Suatu sistem terdiri dari sekumpulan elemen-elemen atau subsistem. Kemudian elemen-elemen atau subsistem ini saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan sistem. Ini udah saya ulang-ulang berkali-kali, jangan sampai nanti pada saat ujian saudara lupa. Malah nanti carinya referensi di Google pada saat ujian. Jangan seperti itu ya. Jadi saudara harus saya sengaja kalau ngomong itu suka mengulang supaya terekam di pikiran saudara gitu. Ya. Kemudian yang C, suatu elemen yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang lain yang lebih besar. Jadi keberadaan suatu sistem dibentuk untuk menangani, mengatur, serta mengkoordinasikan suatu kegiatan yang rutin terjadi di perusahaan tersebut gitu. Oke. Kita masuk ke materi kedua, yaitu karakteristik sistem.
Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama yaitu komponen sistem. Jadi di dalam suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, batasan sistem. Batasan sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Jadi batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Jadi dia ada batasan-batasan yang dimana pihak lain tuh di sistem yang lain kita tidak bisa masuk, gimana ya? Jadi dia ada semacam batasan masalah, intinya seperti itu. Jadi setiap sistem itu pasti punya batasan-batasan tertentu. Sistem keuangan dia punya batasan sampai kemana. Untuk sistem perkuliahan itu batasannya sampai di mana. Jadi itu ada batasan-batasan tertentu yang akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Kemudian lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Dan kemudian penghubung sistem, penghubung atau interface merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui media penghubung ini memungkinkan sumber daya yang ada mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Kemudian masukan atau input adalah hasil dari energi yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluarannya. Nah, ini saya sekarang hanya membahas dasar-dasarnya dulu. Dan kita pelan-pelan aja nanti kita masuk ke dalam sebuah studi kasus yang dimana semua elemen-elemen kemudian sub-subsistem tersebut akan kita bahas satu persatu. Kemudian keluaran sistem atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Nah, jadi contohnya seperti ini. Panas yang dihasilkan oleh sistem komputer adalah keluaran yang tidak berguna, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Maksudnya di sini adalah komputer jika hidup terlalu lama, otomatis dia akan menjadi panas. Itu tidak informasi yang kita dapatkan tersebut itu tidak berguna gitu. Ibaratnya ya paling dari sisi positifnya adalah kita tahu bahwasannya komputer ini butuh istirahat, nah seperti itu. Tapi secara garis besarnya dia tidak memberikan informasi yang cukup signifikan. Kecuali pada saat kita melakukan penginputan sebuah data, kemudian data tersebut bisa kita cluster, misalnya dalam proses pencariannya atau search-nya itu lebih gampang dengan menggunakan komputer, maka itu merupakan sebuah informasi atau keluaran atau output yang berguna untuk si user gitu. Kemudian yang ketujuh, pengolah sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi sebuah keluaran. Kemudian sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan, objektif yang sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Nah, ini salah satu atau beberapa kriteria sistem yang baik. Di antaranya kita harus melihat dari sisi kegunaannya. Kemudian dari sisi ekonomis, keandalan, kapasitas, fleksibilitas. Jadi inilah beberapa contoh dari kriteria sistem yang baik. Nah, jadi pada saat saudara akan mengusulkan sebuah judul skripsi atau judul kerja praktek, saudara bisa mengangkat judul terkait analisa. Jadi enggak serta-merta saudara itu harus membuat sebuah aplikasi, tapi saudara juga bisa membuat analisa dari kriteria sistem yang ada. Maksudnya itu di sini misalnya nih di kampus saya contohkan sistem e-learning kita, aplikasi e-learning kita itu kan sebuah aplikasi yang sudah ada yang akan kita analisa apakah dia sudah berfungsi dengan baik atau belum. Jadi aplikasinya yang akan atau sistemnya yang akan kita analisa. Jadi kriteria yang harus kita analisa itu dari sisi kegunaan, ekonomis, keandalan, kapasitas, dan fleksibilitas. Nah, jadi 5 poin ini harus kita nilai. Apakah dia sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum, gitu. Kemudian konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar informasi dulu ya sebelum masuk ke sistem informasi.
Kemarin sudah kita bahas terkait pengertian informasi itu adalah data-data yang sudah diolah sedemikian rupa, kemudian dia menghasilkan sebuah output atau informasi yang bermanfaat bagi halayak ramai, itu disebut dengan informasi. Nah, bagaimana nih menurut si pakar pengertian dari informasi tersebut? Nah, ini adalah berikut beberapa pengertian tentang informasi menurut pakarnya. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Nah, ini tadi sudah saya ungkapkan sebelumnya. Jadi informasi sesungguhnya berasal dari data yang kemudian diproses sehingga data tersebut memiliki arti bagi penggunanya atau pemakainya. Ini menurut Raymond McLeod Jr. 2004. Kemudian menurut Jogianto, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Itu menurut Jogianto. Jadi saudara silahkan pahami pengertian dari sistem, pengertian dari informasi yang sudah ada berdasarkan menurut pakar, menurut referensi-referensi lain, atau menurut yang sudah saya utarakan. Saudara pahami, kemudian saudara bisa ibaratnya nggak harus baca Google lagi baru bisa paham gitu kan. Jadi dengan kita memahami, kita bisa tahu, oh ternyata maksudnya itu seperti ini loh ini yang dimaksud dengan sistem, dan ini loh yang dimaksud dengan data, ini loh yang dimaksud dengan informasi gitu. Jangan pula nanti keluar ujian, ini aja nggak tahu pengertian ini gitu ya. Jadi coba diulang-ulang, dipahami. Kualitas informasi. Nah, kita masuk ke kualitas informasi. Dari segi kualitas, informasi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, jadi kita tahu contoh data-data yang baik itu seperti apa, sistem yang baik itu seperti apa. Sekarang kita akan tahu lagi kualitas informasi yang baik itu seperti apa. Atau informasi harus memenuhi syarat seperti apa. Yang pertama yaitu akurat, relevan, dan tepat pada waktunya atau up to date. Di mana pengertiannya untuk akurat itu sendiri berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan karena dari sumber informasi sampai ke penerima. Mungkin banyak gangguan yang dapat merubah informasi tersebut. Nah, caranya gimana? Kita harus melakukan proses wawancara ke sumbernya. Misalnya kita akan mengambil judul sistem atau meneliti terkait sistem pakar sistem pakar penyakit jantung misalnya seperti itu. Yang harus kita datengin ya orang pakar penyakit jantungnya kan. Jangan saudara mendatangi Objin atau spesialis anak atau SPA gitu. Jadi harus datang ke spesialis penyakit jantung gitu. Jadi lebih data yang kita dapatkan nantinya akan lebih akurat. Kemudian relevan. Relevan ini dalam artian berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakai. Informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Suatu informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dari segi efektivitasnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, tepat pada waktunya. Berarti informasi yang datang, penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi saudara harus mengambil data yang memang up to date. Kalau saudara mengambil referensi dari buku-buku, itu lebih baik 5 tahun terakhir. Tapi kalau saudara meneliti sebuah keuntungan pasar atau keuntungan dari suatu perusahaan, saudara harus datang ke sana ngambil data 1 tahun terakhir untuk dianalisis gitu. Dalam 1 tahun terakhir ini berapa kerugian, berapa keuntungan, berapa pengunjung yang datang dan lain sebagainya. Jadi data yang harus saudara ambil itu memang betul-betul data yang tepat pada waktunya atau up to date. Kemudian siklus informasi. Untuk siklus informasi sendiri, data yang diolah melalui model menjadi sebuah informasi. Penerima informasi kemudian membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan yang berarti untuk menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut diidentifikasi sebagai input, kemudian diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus informasi. Nah, ini adalah gambaran dari siklus informasi. Gambarannya seperti ini.
data dasar. Kemudian di sini akan diproses, data dasar tersebut akan diproses, kemudian akan menghasilkan sebuah output yang akan diterima oleh si penerima. Kemudian penerima bisa membuat sebuah keputusan tindakan. Nah, setelah mendapatkan keputusan tindakan, akan memperoleh hasil tindakan, kemudian data ditangkap dan menginputkan data kembali gitu. Untuk nilai informasi, nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu bermanfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Tetapi untuk menilai suatu informasi tidak dapat persis ditaksir dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dari sisi nilai efektivitasnya. Tadi di atas sudah dibahas juga sekilas ya terkait untuk nilai informasi. Jadi, konsep dasar sistem informasi. Jadi kita masuk, tadi udah kita pahami apa yang dimaksud dengan sistem, kemudian apa yang dimaksud dengan informasi. Nah, sekarang kita bahas terkait pengertian dari sistem informasi. Pengertian informasi sering dirancukan dengan pengertian tentang data. Padahal keduanya memiliki perbedaan pengertian. Data dapat diartikan sebagai suatu bahasa, matematik, ataupun simbol lain yang bisa dipakai sebagai suatu bahan untuk melihat objek, peristiwa, ataupun konsep. Informasi memiliki lingkup yang lebih luas daripada sebuah data. Jadi, dengan mengacu definisi sistem serta informasi di atas, maka sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang meliputi berbagai macam komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai temuan, yaitu menghasilkan sebuah informasi. Jadi, sebenarnya kita bisa memperoleh informasi berdasarkan data-data, tapi data-data tidak akan bernilai sebelum kita melakukan pengolahan data tersebut untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, itu dia. Jadi informasi dengan data ini sering dikait-kaitkan. Sebenarnya memang ada kaitannya, hanya saja informasi kita peroleh dari data dan data tidak akan memiliki sebuah nilai atau arti sebelum dia diolah untuk menjadi sebuah informasi gitu. Komponen sistem informasi. John Birch dan Gary Gudnitzky dalam bukunya Jogianto pada tahun 2005 mengemukakan bahwa sistem informasi mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Ada masukan, ada model, ada keluaran, ada teknologi, dan juga ada basis data. Jadi inilah dan blok kendali. Inilah dia beberapa komponen dari sistem informasi tersebut. Nah, yang harus saudara pahami, blok masukan itu seperti apa, blok model itu bagaimana, blok keluaran dan blok teknologi, juga blok basis data dan blok kendali. Ini yang harus saudara pahami. Silakan dibaca kembali dari referensi-referensi yang sudah saya berikan ya. Sistem informasi manajemen. Nah, saudara kan sekarang mungkin ada yang mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen juga ya. Jadi kita akan membahas sedikit terkait sistem informasi manajemen karena ini saling berhubungan. Jadi saya ingatkan kembali bahwasannya prasyarat saudara mengambil mata kuliah sistem analisa dan perancangan sistem informasi itu adalah saudara sudah mempelajari mata kuliah algoritma 1 dan 2, basis data 1 dan 2. Kemudian ya hanya itu saja. Jadi saudara sudah paham tuh cara-cara relasi tabel, kemudian pembuatan database, tabel dan segala macam, one to many atau one to one dan segala macam saudara harus sudah paham. Jadi saya tidak akan mengulang itu lagi ya. Nah, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Jadi, menurut George M. Scott, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Jadi di sini kita masih menggali pengertian-pengertian ilmiah terkait mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Jadi jangan heran kalau saya ngomongnya menurut ini, menurut itu. Jadi saudara harus tahu dulu dasarnya ya kan. Kita harus punya ilmu pengetahuan basicnya dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam gitu. Nah, jadi ini ada lagi nih istilah. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Itu di dalam bukunya Jogianto HM tahun 2005. Nah,
Kemudian metode pengembangan sistem. Ini juga sangat-sangat banyak akan saudara temukan pada saat saudara melakukan penelitian terkait penyusunan laporan kerja praktek dan laporan skripsi. Saudara wajib menggunakan metode pengembangan sistem. Jadi metode pengembangan sistem itu banyak, ya. Jadi kita pahami dulu pengertian dari SDLC atau System Development Life Cycle. Jadi metode pengembangan sistem, jadi jangan bingung pula nanti ya, SDLC atau System Development Life Cycle ini termasuk dari metode pengembangan sistem. Jadi metode pengembangan sistem yang digunakan adalah SDLC atau waterfall. Ini adalah yang biasa paling banyak digunakan untuk pengembangan sistem, metode waterfall. Jadi waterfall model adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial dan terdiri dari 6 tahap yang saling terkait. Dia ada beberapa ada beberapa buku menyatakan 5 tahapan, ada beberapa buku yang menyatakan 6 tahap. Jadi kita mempelajari yang 6 tahap ini. Jadi tahap-tahap dalam SDLC yaitu perencanaan sistem, analisa sistem, desain, seleksi sistem, implementasi sistem, dan perawatan sistem. Sebenarnya tuh dia kalau untuk yang 5 tahapan itu dia ada kebutuhan analisa kebutuhan, kemudian desain, kemudian masuk ke coding, kemudian masuk ke implementasi atau pengujian, kemudian yang terakhir itu adalah perawatan atau maintenance. Jadi dia sebenarnya hampir sama, hanya saja ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 6. Jadi kita bahas dulu yang 6, nanti kita akan masuk ke yang 5. Sebenarnya di buku terbarunya itu kalau nggak salah ada 5. Ya, tapi kita akan bahas dulu yang 6 supaya tahu dasarnya dulu. Jadi ini sumbernya juga Jogianto HM, analisa dan desain. Nanti kita akan uraikan terkait dari tahapan-tahapan ini. Di tahapan perencanaan sistem itu ngapain aja sih, di tahapan analisa itu ngapain aja, nanti akan kita bahas pada saat kita masuk ke studi kasus gitu. Kemudian untuk perencanaan sistem merupakan gambaran dari estimasi kebutuhan fisik, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan yang digunakan untuk mendukung perkembangan sistem dan operasinya setelah sistem diterapkan. Nah, jadi ini pengertian dari si perencanaan sistem tadi. Itu bisa saudara baca dulu ya. Sebelum kita masuk ke studi kasus, silahkan saudara baca terkait pengertian dari perencanaan sistem dan lain-lainnya. Jadi ini udah jelas nih dikasih tahu proses dari perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses. Yang satu merencanakan proyek-proyek sistem. Jadi kita untuk perencanaan sistem terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama mengkaji tujuannya dulu. Jadi kan sebelum kita membuat sesuatu kita harus tahu dulu dong tujuan kita ngapain gitu kan. Kalau kita nggak ada tujuan ya kita nggak akan dapat gambaran-gambaran apa nih yang harus saya lakukan untuk mencapai sebuah tujuan ya kan. Nah kemudian mengidentifikasi proyek-proyek sistem dan menetapkan proyek-proyek sistem tersebut. Kemudian menetapkan kendala proyek-proyeknya seperti apa. Kita bisa membuatkan estimasi kira-kira nanti kendala-kendala apa yang akan kita hadapi untuk proses melaksanakan proyek tersebut. Kemudian membuat laporan perencanaan sistem. Yang kedua, menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Kemudian mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian untuk tahapan analisa sistem, ini yang harus kita lakukan. Di antaranya yaitu kita harus mengidentifikasikan masalahnya tersebut. Jadi cara kita supaya bisa mendapatkan identifikasi masalah, otomatis kita harus datang lagi ke tempat penelitian. Disitulah kita akan menguraikan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Kita uraikan dari yang khusus ke yang umum secara luas, garis besar, kemudian kita kerucutkan kembali menjadi sebuah identifikasi masalah. Nah, jadi kalau saudara nanti lulus di proyek ini, di tugas mata kuliah saya ini, insya Allah pada saat pembuatan skripsi dan laporan kerja praktek itu akan lebih gampang ya. Nah, jadi pada proses identifikasi masalah yang harus kita lakukan yaitu identifikasi penyebab masalahnya apa. Yaitu dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek-subjek permasalahan yang telah diutarakan oleh analisis sistem atau di tempat penelitian ya, hasil wawancara kita. Kemudian mengidentifikasikan titik keputusan
Jadi dasar identifikasi titik keputusan dapat digunakan dokumen sistem bagan alir formulir. Nah, jadi alur sistem yang ada itu seperti apa? Itu yang harus kita pelajari. Misalnya kita mau membuat rekam medis rumah sakit. Otomatis kan kita harus tahu dulu nih alur-alurnya seperti apa. Misalnya alur pendaftarannya bagaimana, alur kalau dia pakai pembayaran menggunakan BPJS seperti apa, alur untuk pengambilan obatnya seperti apa, konsulnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami. Kemudian mengidentifikasi personil-personil kunci dengan mengacu pada bagian alir dokumen yang ada di dalam perusahaan, serta dokumen deskripsi dari jabatan. Jadi kita harus tahu dulu nih aktor-aktor yang ada di situ. Kita mau buat rekam medis, otomatis aktor-aktor yang harus kita yang berperan di dalam sistem kita itu adalah usernya sendiri atau penggunanya atau pasien. Kemudian nanti siapa yang memegang rekam medis ini? Apakah orang administrasi atau bagaimana? Jadi aktornya kita harus tentukan juga, gitu ya. Kemudian memahami kerja dari sistem yang ada, menganalisis sistem, membuat laporan hasil analisa. Nah, inilah tahapan-tahapannya untuk dari uraian dari SDLC tadi ya, analisa kebutuhan, kemudian desain. Nah, ini kita masuk ke tahapan desain lagi. Ini bisa saudara baca sendiri nanti. Nah, untuk tahapan desain itu biasanya kita dituntut untuk mendesain database, ya, dan mendesain tabel. Kemudian mendesain alur-alur sistem yang ada dengan alur sistem yang baru yang akan kita buat. Nah, inilah kita butuh yang namanya bagan alir atau flowchart-nya seperti apa. Nah, ini akan kita masuk ke studi kasus nanti terkait. Nah, inilah fungsinya saya minta saudara untuk menginstal Visio. Karena kita akan merancangnya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Tapi ada beberapa teman saudara yang menggunakan aplikasi yang bukan Visio ya. Nah, kebetulan saya kemarin dapat dari Afida. Saya lupa nama aplikasinya. Nih, aplikasinya ini tadi nih yang saya download nih, Wondershare Edraw Max. Ini dia. Jadi saya pakai ini juga. Gitu. Ini mungkin yang terbaru. Kalau Visio itu kan zaman-zamannya saya kuliah dulu gitu. Jadi saya belum update lagi. Tapi sekarang saya udah coba pakai yang ini. Saya coba mudah-mudahan gampang ya dan familiar. Besok kita akan sama-sama coba pakai yang Wondershare Edraw Max atau yang lain sudah menginstal Visio atau aplikasi untuk mendesain UML atau bagan alir ini dengan tools yang lain juga nggak apa-apa, yang penting fungsinya sama. Nah, ini kita akan bahas besok pada saat masuk ke studi kasus. Nah, dekomposisi, konteks diagram. Jadi ini fungsi dari dekomposisi ini yaitu merupakan grafik yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang terkecil sehingga mudah dipelajari. Jadi setiap proses yang kita lakukan kita pecah-pecah lagi. Misalnya proses pendaftaran, kita bikinkan satu flowchart-nya. Kemudian kalau yang tadi kan yang awal tadi itu kan secara keseluruhan tuh kita buat tuh alirnya, alir sistem yang adanya. Kemudian nanti di dekomposisi ini kita uraikan lagi, kita jabarkan lagi. Untuk proses pendaftaran seperti apa, untuk proses nginap dia seperti apa, proses pengambilan obat gitu gimana, proses pembayaran itu gimana, itu nanti kita uraikan lagi flowchart-nya. Kemudian konteks diagram. Diagram konteks adalah diagram tingkat atas, merupakan diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi. Jadi dia itu diagram dibuat secara keseluruhan. Jadi ada sistem informasi, gambarannya ya, ada sebuah sistem informasi, kemudian nanti apa nih input-input yang ada di sistem tersebut nantinya, secara garis besarnya saja. Kemudian nanti outputnya apa-apa aja gitu, aktornya siapa-siapa aja. Nah, cuman itu. Tapi nanti kita akan, kalau di sini kan saya akan ngasih tahu proses dari DFD, nah, data flow diagram, dan juga nanti kita akan gunakan UML. Ya, jadi walaupun sebenarnya DFD ini udah lama, tapi akan tetap kita bahas supaya saudara ada pengetahuan terkait DFD tersebut. Kemudian nanti UML, nah UML ini mungkin kita akan fokus ke UML karena UML inilah yang akan kita gunakan pada saat saudara nanti skripsi dan kerja praktek. Sebenarnya kalau masih mau pakai DFD juga nggak masalah. Yang penting saudara paham gitu antara salah satunya nanti.
Simbol-simbol yang kita gunakan itu seperti ini. Nah, simpel kan? Hanya ada 3 simbol. Makanya itu yang dikatakan bahwasannya dia secara garis besar, tidak detail. Nah, ini nih data flow diagramnya. Nah, desain input dan output. Ini perlu kita buatkan juga sebagai seorang perancang aplikasi. Tujuan dari desain input ini yaitu satu, untuk mengaktifkan biaya pemasukan, kemudian untuk mencapai keakuratan sistem yang tinggi, menjamin pemasukan data yang dapat diterima dan dimengerti oleh pengguna. Dalam mendesain input ada beberapa tipe input, eksternal dan internal. Nah, kemudian desain output ini adalah laporan-laporan yang akan kita hasilkan. Misalnya contohnya untuk input data siswa. Otomatis kan kalau output yang kita dapat nantinya apa? Ayo. Adalah laporan data siswa. Nah, gitu ya. Jadi ada input dan ada outputnya. Kemudian selection system, implementasi sistem, ini bisa saudara pahami dan baca sendiri. Dan perawatan sistem, ini yang paling gampang nih sebenarnya, perawatan sistem. Nah, sebenarnya di tahapan implementasi sistem ini, kalau yang di tahapan 5 itu dia ada pengujian sistem. Nah, jadi di tahapan untuk yang 6 tahapan ini, pengujian sistem masuk kepada implementasi sistem. Nanti akan kita bahas juga. Oke. Nah, materi selanjutnya kita ada 2 materi ya di RPS. Untuk yang materi satu lagi yaitu peran sistem informasi dalam sebuah organisasi. Nah, siap-siap nih, ntar lagi ada tugas. Jadi, sistem informasi dalam sebuah organisasi, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang berguna untuk menyajikan sebuah informasi guna memberikan fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan sebuah keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sebuah organisasional perusahaan. Berikut ini yang mencakup beberapa peran sistem informasi sebuah organisasi, yaitu yang pertama, memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. Kemudian yang kedua, organisasi memakai sistem informasi guna memproses transaksi-transaksi dalam organisasi. Yang ketiga, mengembangkan perencanaan yang efektif. Yang keempat, guna mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, guna perencanaan yang strategis. Tujuannya guna mengembangkan strategi suatu organisasi tersebut. Yang keenam, menyediakan bagi yang mengelola organisasi data maupun yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas organisasi. Yang ketujuh, guna meneliti kebutuhan-kebutuhan keterampilan sebagai pendukung sebuah sistem informasi. Jadi sistem informasi digunakan untuk mendukung operasi manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam operasi manajemen terdiri dari beberapa tahap. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Ada tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap pengendalian. Nah, jadi pada tujuannya sebuah sistem informasi pembuatan atau perancangan sebuah sistem informasi itu adalah untuk mencapai tujuan dari apa yang diinginkan oleh si user. Nah, kita dituntut sebagai seorang perancang itu menekan biaya tapi dengan hasil yang maksimal gitu. Dan tentunya memberikan banyak manfaat kepada organisasi. Selain itu, dalam organisasi terdapat 3 tingkatan manajemen. Nah, ini ada manajemen tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Saudara silahkan download materinya, pahami dan dibaca kembali. Saya udah ngulang berkali-kali ya. Tolong baca-baca, harus rajin baca. Nah, ada 2 sebab utama kekurangan. Bentar. Ini saya enter dulu. Ada 2 sebab utama kekurangan dari pengolahan data komputer. Yang pertama, sistem analis dan programmer tidak atau kurang memiliki pemahaman tentang proses manajemen sebuah organisasi. Dan sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi gitu. Jadi kita sebagai analis atau programnya itu nggak paham terkait dengan manajemen organisasi. Jadi itulah kenapa saudara itu memang dituntut harus banyak berkomunikasi dengan pihak user supaya dan mempelajari sistem yang akan saudara buat itu, baik secara sistem lamanya atau sistem yang udah ada di sana, dan kemudian sistem yang akan saudara kembangkan nanti itu seperti apa.
Jadi saudara harus banyak berinteraksi dengan tempat penelitian atau dari pihak usernya sendiri. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data. Jadi ini bisa dikatakan bahwasannya kurangnya pemahaman seseorang terkait dalam menganalisa dan logika berpikirnya itu sangat tidak apa ya, dia berpikir berbeda dengan cara orang berpikir pada umumnya gitu. Jadi ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses sebuah data. Dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Jadi, lagi-lagi yang saudara butuhkan adalah komunikasi. Nah, kemudian kita masuk ke proses pengambilan keputusan. Ini materi terakhir kita pada pertemuan hari ini. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam memecahkan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan atau decision making memegang peranan penting dalam karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. Kelalaian dalam pengambilan keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. Nah, sama kayak kita di dalam rumah ya, itu kan ada pemangku si pengambil keputusan, yaitu bapak atau ibu, ya kan? Nah, jadi kalau bayangkan kalau bapak sama ibunya tidak mampu dalam proses pengambilan keputusan, otomatis anaknya gimana? Gitu. Bersyukurlah saudara punya orang tua tegas yang bisa mengambil keputusan untuk memberikan keputusan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi ada beberapa orang tua yang main lepas saja, misalnya seperti itu kan, anak nggak mau kuliah ya udah biarkan aja, itu kan nggak bisa. Jadi memang harus ada orang yang saudara itu harus bisa menjadi seseorang yang mampu menentukan sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan gitu, dan disiplin dengan keputusan tersebut. Jangan lalai. Jadi ada masalah yang mudah diselesaikan, ada pula masalah yang sulit, tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Model yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert Simon terdiri atas 3 tahap, yaitu pemahaman, perancangan, dan pemilihan. Ya. Berdasarkan kerangka dasar tersebut, maka dalam mengambil keputusan secara efektif, maka diperlukan beberapa tahap agar keputusan yang diambil dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Di antaranya, untuk tahapan pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Jadi para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan atau bahkan sering hanya mengidentifikasi masalah, bukan penyebab dasar. Para manajer dapat mengidentifikasikan masalah dengan beberapa cara. Pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Ini kita turunkan ke bawah aja. Oke, yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Jadi, setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah manajer harus menentukan data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mengolah data tersebut hingga menjadi sebuah informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif, kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang feasible sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Jadi ini saudara nggak usah berat-berat kali lah mikirnya dulu ya. Jadi yang penting kita akan membahas terkait perancangan tadi dulu, perancangan input dan outputnya, dan database dan tabelnya juga. Nah, kita fokus ke sana dulu, dan pembuatan DFD tadi ya, juga UML. Kita akan fokus ke sana dulu. Untuk yang pengambilan keputusan ini, mungkin setelahnya baru kita pahami lagi. Jadi sekarang kita masih dasarnya aja dulu. Oke.
dia ada beberapa tahapan. Ada 7 tahapan, ya. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil-hasil keputusan. Nah, otomatis kan setiap keputusan yang dikeluarkan itu harus kita evaluasi apakah efektif atau tidak keputusan tersebut. Jadi, implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya ngapain? Lebih baik keputusannya kita ganti aja gitu dengan yang lain, dengan yang lebih baik. Kemudian untuk pengambilan keputusan, aplikasi-aplikasi khusus sistem informasi yang kita gunakan diantaranya yaitu Transaction Processing System atau TPS, Management Information System atau MIS, Decision Support System atau DSS, dan Expert System atau IS. Nah, inilah tugas saudara. Tugas pertama berarti ya ini ya untuk kelas analisa dan perancangan sistem informasi. Jadi, tugasnya yaitu buatlah presentasi terkait perbedaan dari aplikasi-aplikasi khusus sistem informasi yang telah diuraikan di atas. Nah, yang ini nih, yang aplikasi-aplikasi ini nih, ya. Saudara buatkan presentasinya, jelaskan di dalam presentasi saudara terkait perbedaan dari aplikasi ke aplikasi ini beserta contoh yang konkret, yaitu contoh konkret itu adalah contoh nyata yang mudah dipahami oleh audiens. Nah, saya lampirkan ini referensi yang bisa saudara jadikan acuan dalam pembuatan tugas ini. Jadi jangan plug yang saya kasih referensi ini saudara copy paste, jangan. Saudara harus kembangkan lagi gitu. Kalau bisa tambahkan kontennya lagi ya. Contohnya tuh kalau bisa cari yang lain gitu. Jangan ambil semua yang ada di link ini. Ini adalah sebagai referensi saja. Oke, saya rasa hanya ini saja materi yang bisa saya sampaikan untuk yang akan saya sampaikan, bukan bisa saya sampaikan, tapi akan saya sampaikan sesuai dengan RPS kita pada pertemuan hari ini. Silahkan saudara unduh filenya di e-learning, dan kemudian jika ada pertanyaan, saya persilakan dilanjutkan pada grup WhatsApp kita, WA. Ya, di grup WA. Jadi jika ada pertanyaan terkait tugas, terkait materi kita hari ini, silahkan ditanyakan di grup WA kita. Saya tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam untuk kelas malam. Oke, izin ya, saya matikan dulu Zoom-nya.